Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kembali lagi bersama kami kelompok lintas KKN, lintas DPL, yang dimana kita bersama-sama demi kesuksesan bersama juga. Sebelum itu perkenalkan saya. Perkenalkan untuk kami sendiri. Saya Muhammad Badil Fahri, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat dari kelompok DPL 195. Dan kemudian dilanjut dengan teman saya Mbak Iza, silahkan. Ya, perkenalkan, nama aku Iza Nabila Rohmah dari kelompok DPL 147, Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi. Lanjut ke Mbak Nabila. Kenalkan, nama saya Nabila Yusria, DPL 195, Prodi Arsitek, Fakultas Sains dan Teknologi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri masing-masing. Dan kemudian terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi pengalaman, sharing-sharing lah bagaimana jenengan bisa melewati masa-masa di mana Anda mengalami penyakit COVID-19 itu. Dan silahkan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Zahra, Ilmiah Dina Rahma sebagai alumni COVID. Monggo silakan yang mau bertanya. Iya. Oh, alhamdulillah. Mbak, sekarang usianya berapa Mbak ya? Kira-kira kalau kita boleh tahu. Kira-kira 23. Oh, 23 ya. Jadi narasumber kita termasuk masih muda ya, belum tua ya. Masih muda dan alhamdulillah imun dari narasumber pun juga masih kuat untuk bisa melewati ya. Oke, Mbak Zahra. Mbak Zahra itu pada saat gejala yang timbul itu seperti apa, Mbak? Untuk merasa pada saat ngerasa lah, yang ngerasa mengalami COVID loh, Mbak ya. Gimana? Untuk gejala, mungkin karena saya sudah vaksin ya, gejalanya berarti cuman dikit, cuman nggak parah, cuman batuk yang nggak selesai. Jadi pada saat Mbak vaksin, oh berarti Mbak itu sudah vaksin sebelumnya itu Mbak? Vaksin kedua apa ke satu? Satu. Oh yang pertama. Namun pada saat sudah vaksin itu masih tetap kena Mbak ya? Iya. Oh berarti vaksin itu tidak menjamin kita tidak kena terpapar virus Mbak ya? Loh, Gimana? tapi bukan yang bikin stigma yang kayak gitu. Vaksin semua orang tetap bisa kena penyakit apapun meskipun sudah vaksin, tapi gejalanya yang ditimbulkan itu cuma sedikit, nggak separah yang orang yang belum kena vaksin. Oke Mbak. Jadi kan banyakan orang-orang itu kalau uh, mengalami gejala itu sudah ngomong sudah batuk pun itu sudah dianggap COVID gitu Mbak ya. Jadi apakah itu emang benar Mbak? Pada saat Mbak mengalami gejala tersebut loh. Ya kan karena kita punya gejala batuk yang berkepanjangan, yang diobatin sendiri nggak sembuh, di antigen, ya kan tahu COVID atau enggaknya kan di antigen. Kalau emang dia nggak punya virus nggak punya di dalam dirinya ada virus COVID, ya meskipun di antigen tetap negatif. Kalau dia terpapar di antigen ya positif. Oh iya.
Iya, Mbak. Lalu setelah mengetahui kalau terpapar virus COVID, itu langkah pertama yang diambil itu seperti apa ya, Mbak? Langkah pertama yang diambil, ya kan kita periksa antigen, tahu hasilnya bagaimana, kita konsulkan ke dokter. Kalau misal memungkinkan untuk isoman, ya isoman saja. Kalau parah, ya otomatis ke RS, dirawat di RS, isolasi di RS. Oh, berarti itu ya, Mbak. Mbaknya aku udah tahu kalau sama itu ada gejala kayak gitu itu ke konsultasinya itu ke dokter kayak umum atau langsung ke rumah sakit atau ya nakes puskesmas atau di mana, Mbak? Ya apa ya? Kan karena ya sih. Ya tenang aja Mbak, kalau nggak apa-apa. Kita Ya, juga santai saya Mbak di sini. sharing-sharing aja Mbak. Iya, nggak apa-apa Mbak. Jadi kalau Mbak sulit untuk membuat kata-kata ya sebisanya aja gitu aja Mbak. Sepemahaman Anda gitu aja. Kan ada imunisasi ke situ, akhirnya kan dites. Nah, kan karena ada indikasi ke arah COVID sana, kita kan otomatis antigen, terus kita konsultasi ke dokter umum atau ke dokter yang ada di misal di dekat rumahnya cuma ada puskesmas, ya ke nakes yang terdekat. Nanti kan kita habis di antigen, pasti ada jadwal ulang untuk swab PCR itu untuk kita tahu hasil lab selanjutnya gitu. Kalau misal parah, ya mau nggak mau kan harus dirawat di RS nih, diisolasi di RS untuk dapat penanganan yang lebih bagus, yang lebih tepat. Nah, kalau gejalanya sedikit, hasil labnya juga mengarah ke normal, ya kita isolasi mandiri di rumah, menjaga jarak, Oh, prokes. jadi setelah Mbak sudah kontrol atau sudah mengecek diri Mbak ke dokter umum terdekat maksud saya. Berarti Mbak langsung isolasi di rumah sakit Mbak atau di rumah dulu sementara beberapa hari atau langsung ke rumah sakit setelah habis kontrol itu Mbak? Bukan kontrol, Habis tes itu loh. cek lab. Iya, Nah, maksudnya habis cek lab itu loh. emang RS-nya penuh, ya otomatis Hmm. isolasi mandiri dulu. Sampai dapat kamar baru masuk RS. Jadi kalau orang-orang misalnya Mbak ya habis cek lab terus itu nggak dapat kamar tapi itu sudah dapat login kamar dari rumah sakit atau kita ngomong terlebih dahulu Mbak? Ya apa? Ya kan kita habis cek lab Mbak ya, Nah, habis cek lab. Nah pada saat itu rumah sakit kan katanya full. nah, Nah katanya full terus Mbak kan pulang dulu di rumah isoman. Nah pada saat Mbak cek lab itu sudah dapat kamar langsung atau beberapa hari dulu ngomong dulu ke itu. ya kan karena kita punya hasil lab yang cukup parah, otomatis kan kita inden kamar nih ke RS gitu. Ya, Cuman ya. kita kan nggak bisa langsung dapat karena RS full. Otomatis ya kita menunggu isoman dulu di rumah, nunggu dari pihak rumah sakitnya kalau kamar kosong atau enggak. Kalau kosong kita langsung berangkat. Oh berarti diberitahu dari pihak rumah sakit Mbak ya? Oke oke oke. Lalu untuk penanganan waktu isoman di rumah dan di rumah sakit itu bagaimana ya, Mbak? Bagaimana yang gimana? Bagaimana yang gimana ini? Ya mungkin yang dimaksud bagaimana itu
penanganannya gimana waktu Misalnya isolasi kalau di rumah gitu loh. Itu ngapain misalnya aja kalau kayak di gitu. rumah gitu gimana isomannya, terus kalau di Ya, rumah sakit bagaimana dengan kalau isolasi seperti itu. kalau isoman di rumah ya kita kayak orang menyendiri gitu cuman di satu tempat aja, nggak boleh berbaur dengan orang rumah gitu. Ada tempat tersendiri untuk kita jaga jarak dengan orang rumah. Kita punya tanggung jawab nggak menularkan apa yang kita idap ke orang rumah sekitar kita gitu. Jadi itu apa? Berarti kayak ada kamar sendiri gitu kan ya? Waktu isolasi mandiri. Terus waktu isoman kayak gitu itu berarti mbaknya itu nggak pernah keluar kamar sama sekali. Terus habis itu kalau Keluar makan kamar juga. cuman buat careng, berjemur pagi. Oke. Jadi kalau sama Berarti makan gitu dianterin ke kamar gitu ya mbak? Iya betul. Kita Hmm. disiapin makan gitu, ditaruh di piring khusus untuk kita sendiri, minum khusus untuk kita sendiri, khusus. Pokoknya enggak boleh dicampur sama orang rumah. Oke. iya, soalnya kan kebanyakan itu kan gini Mbak, kalau misalnya ada yang isoman di rumah itu tetap berbaur Mbak, meskipun ngomongnya isoman itu tetap berbaur dengan keluarga gitu Mbak. Jadi bagaimana Mbak bisa apa bisa mandiri dari keluarga itu bagaimana Mbak? Ya tergantung individu masing-masing, tergantung keluarga masing-masing. Kalau kamu punya tanggung jawab untuk gak menulari orang sekitar, yaitu jaga jarak jauh dari orang rumah, nggak berbaur, gitu. Kalau nggak punya rasa tanggung jawab dari dirinya sendiri, ya terserah. Nah itu Mbak, minusnya itu Mbak, orang-orang itu kurangnya tanggung jawab terhadap diri sendiri gitu loh Mbak, sehingga membahayakan lingkungan gitu Mbak. Ya kita tetap edukasi, tapi jangan maksa. Kita tetap kasih edukasi yang diterima dengan mereka gitu, dengan bahasa yang mereka terima, gitu aja. Kira-kira Mbak isolasi atau isoman itu berapa hari Mbak? Kalau kan dari rumah sakit itu isoman itu berapa hari, kemudian langsung ke rumah sakit itu berapa hari Mbak? Isoman 7 hari, isolasi di rumah sakit 7 hari, total 2 minggu. Oh total 2 minggu. Ya standar Mbak ya, dari nggak alhamdulillah juga bukan termasuk penyakit gejalanya yang terlalu gitu Mbak. Misalnya habis vaksin itu Mbak ya, kemungkinan ya. Betul. Untuk obat yang dikonsumsi itu apa aja ya Mbak? Selama isolasi. Untuk obat yang dikonsumsi ini pasti yang dapat resep dari dokter. Saya nggak tahu apa aja itu, nggak hafal, obatnya banyak soalnya. Ya orang yang sakit tuh pasti banyak obatnya ya Pak. Obatnya pakai. Jadi aku nggak hafal obatnya apa aja. Yang penting ada vitamin C. Tergantung ini sih, keluhan masing-masing individu. Jadi meskipun sama-sama kena terpapar COVID, tapi kalau masing-masing individu gejalanya berbeda, ya obatnya berbeda. Jadi tergantung itu ya Mbak, individunya gejalanya apa, baru obatnya dikasih yang itu juga gitu ya. Terus apa namanya waktu di apa namanya rumah sakit tuh kan banyak tuh pasiennya kan pastinya. Nah itu tuh waktu kayak minum obatnya itu kalau mbaknya sendiri tuh ada kayak kesadaran buat minum teratur kayak gitu, atau biasanya itu ada kayak nakes yang nganterin obatnya biar kayak terjadwal gitu loh, kan ada sih yang pasien yang enggak itu gitu. Terjadwal. Jadi kita ini kan dapat resep nih ya, kalau kita di RS dapat resep dari RS, dari dokternya nih. Dapat resep dari dokter, dari pihak farmasi ngirimnya ke perawat. Jadi kita tiap kali waktu makan dapat makan sama dapat obat yang diminum saat itu juga gitu.
Jadi saat Atau itu juga harus diminum. oh, jadi dari obat langsung dari dokternya, nggak tambahan dari atau obat-obat lain, suplemen atau vitamin-vitamin gitu, Mbak? Apa? Oh, Ya ini mungkin kayak Ya tambahan dari obat-obat selain obat pribadinya Mbak selain obat sendiri dari gitu. dokter maksudnya, Mbak, atau dari orang tua sendiri nyarankan Ya dari gini. rumah mungkin. oh, Biasanya kan ada dari orang Jawa-Jawa gitu gitu loh, Mbak. ya kita Jamu. cuman konsumsi ini. Jamu-jamu gitu, Mbak. Minum itu. Propolis. Oh, madu, Mbak ya. Propolis sama madu, yang penting minumnya air hangat terus sama air putih dah, itu aja. Oh, berarti nggak boleh es batu, Mbak ya? Oh, nggak boleh padahal Oh, pengen nggak banget. boleh. Iya. Iya, Mbak. Lalu Mbak, setelah selesai masa isolasi di rumah sakit itu masih ada gejala yang masih ada kayak batuk-batuk gitu Mbak ya? Masih bahkan sampai sekarang masih ada gejala apa ya namanya long COVID syndrome. Kalau kata orang-orang gitu, long Apa, Mbak, COVID itu, Mbak? syndrome. Jadi kayak apa gejala jangka panjang efek dari COVID itu. Jadi meskipun kita sudah negatif, tetap ada gejala ya kayak sakit biasa gitu. Batuk, pilek. Bedanya sama kan nggih ngapunten, Mbak nggih. Kan ada orang yang habis terpapar COVID, setelah itu sembuh, Pak ya, sembuh, tapi pada saat pemulihannya itu beliau meninggal. Nah, itu bagaimana? Wah, itu gak ngerti gue. Iya kan itu. Nggak tahu, Mbak ya. Yang penting bisa dari Mbak Zara sendiri lah bagaimana, Mbak? Mungkin biasanya punya penyakit bawaan. Rata-rata sih kayak gitu loh. Penyakit dalam gitu, Mbak. Oh, jadi dia punya penyakit bawaan yang mungkin emang penanganannya dia setelah sembuh COVID itu kurang tepat aja. Terus apa namanya waktu setelah pasca isolasi gitu ya, udah dinyatakan positif juga. Nah itu kan katanya mbaknya itu kan kayak ada long, ya itu apa namanya masih ada pasca itunya kan. Nah itu tuh penanganannya Mbak Zara sendiri itu masih kayak minum obat kayak gitu-gitu atau ya apa namanya kan udah positif nih aku sudah nggak usah minum obat gitu. Itu Mbak ada caranya gimana? Kita itu setelah keluar dari rumah sakit dinyatakan negatif, bebas positif itu pasti dapat terapi obat masih. Tetap dapat terapi obat. Terutama vitamin itu juga harus diminum sih. Ya apa ya, meskipun udah nggak ada gejala, kita itu ya tiap hari harus minum vitamin sih untuk jaga imun diri sendiri gitu loh. Benar-benar. Tetap kontrol, Mbak ya? Ya iyalah. Ya. Jadi Kalau masih misal enak ya tetap kontrol. oh, iya. Apa pada saat Mbak mengalami apa namanya terpapar virus itu, Mbak selain caring kegiatannya apa, Mbak? Apa? Apa ya olahraga dikit gitu. Yang penting Iya, gerak. olahraga dikit itu jalan-jalan. Ya iya no, jalan-jalan sono kemari. Nah, Jauh-jauh gitu. Ya, jadi kegiatannya apa ya? Waktu kok masih isolasi sama waktu pasca itu hampir sama ya, Mbak? Caring terus gitu ya, kayak Gitu. olahraga dikit-dikit kayak gitu ya. Tetap ya apa kita harus jaga prokes, punya tanggung jawab kepada diri sendiri sama orang lain. Wis gitu aja. tapi Mbaknya setelah apa ya pasca dari sakit itu, Mbaknya itu tetap melakukan isoman atau tidak? Gimana? Kan habis dari isolasi dari rumah sakit ya, dari rumah sakit kan pulang. Nah, pada saat pulang itu jenengan langsung berbaur dengan keluarga atau masih diisolasi dulu di rumah atau dikasih tempat dulu untuk kayak
screening atau gimana itu, Mbak? Ya itu isolasi mandiri dulu di rumah sampai minimal ya seminggu. Tergantung dari ini apa Cek labnya? dokternya itu kan kita pasti harus ada apa sih anjuran. Kok anjuran sih? Yes, pokok gitu disuruh sama dokternya kan karena kita itu kan masih bawa virus yang belum mati nih sebenarnya, tapi kita sudah dinyatakan negatif gitu. Jadi ya kita harus nunggu benar-benar badan udah fit, udah benar-benar ngerasa baik-baik aja, baru berbaur sama orang-orang rumah, melakukan aktivitas lain gitu, kerja, entah kuliah, entah sekolah. Berarti itu kebanyakan masyarakat kan ngomong kalau habis kena COVID itu, habis kena corona itu di rumah itu langsung terserah mau berbaur atau gimana kan gitu, Mbak. Jadi yang ingin saya tekankan gitu seperti itu. Meskipun selesai dari rumah sakit, tetap isolasi dulu terlebih dahulu, tetap membersihkan lah ya, Mbak. Ya. Seperti itu kan, Mbak ya. Atau adaptasi lagi nanti gitu nanti. Iya. Betul. Takutnya kan nanti juga tetap kena gitu pada lingkungan, keluarga, bahkan habis kena orang tua kan ya juga sakit gitu, Mbak ya. Iya, betul. Kan Oh, kasihan. pada saat Mbak mengalami sakit itu orang tua dalam keadaan sehat atau ada yang down atau gimana, Mbak? Pada saat terdengar loh ya, Mbak dinyatakan positif gitu, ada yang down atau tidak, Mbak? Ya lah. Adalah. Siapa, Mbak? Mama aku lah yang merawat. Menangis-nangis Riha. Oh, iya ya, ya. Jadi tapi mamanya Mbaknya itu nggak apa-apa, Mbak. Maksudnya nggak sampai terpapar kan, Mbak? Alhamdulillah satu rumah tidak terpapar. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua nggak ya, Mbak? Alhamdulillah. Iya. Tapi pekerjaan Anda bagaimana, Mbak? Waktu pada saat Anda terpapar virus? Lebur. Itu dari pihak dari pihak kantornya emang dapat cuti atau gimana, Mbak? Iya, udah dari pihak apa? Udah dari pihak senior pasti di mana-mana kalau kita terpapar ya termasuk cuti. Cuti Hamil. Maksudnya cuti COVID. Oh, cuti COVID ya. Sorry. Cuti COVID sampai benar-benar udah sehat, udah negatif. Tapi sekarang Mbaknya sudah itu, Mbak, sudah aktif bekerja, sudah itu, Mbak. Ya. Sudah aktif bekerja tapi tetap prokes. Iya, tetap prokes ya. Apalagi sekarang di masa PPKM seperti ini dan diperpanjang seperti ini juga tetap acuannya tetap prokes, Mbak ya. Prokes, tetap prokes. Kerjanya di mana, Mbak? Kira-kira kalau boleh tahu? Aduh, privasi kayaknya ya. Ya, daerahnya, Mbak. Daerahnya bukan nama Surabaya. instansi. Oh, Surabaya dan sekitarnya. Ya. Dan itu berarti termasuk cepat, Mbak ya. Alhamdulillah Mbaknya juga sudah vaksin. Sudah vaksin kedua, Mbak, berarti, Mbak? Belum. Harusnya waktu yang kena COVID itu harusnya ada jadwal vaksin kedua, cuman berhubung COVID akhirnya diundur sampai Oktober. Kedahuluan terpapar kok virus dulu, Mbak, sebelum adanya vaksin. Oh, iya. Jadi sekarang belum vaksin yang kedua? Belum. Di mana-mana full, nggak dapet. Iya, banyak oknum-oknum ini seperti itu, Mbak ya. Iya. Sudahkah? Bagaimana teman-teman? Ada lagi yang ditanyakan? Permisi mau tanya. Itu kan setelah dari rumah sakit itu kan isolasi di rumah selama minimal seminggu. Lalu setelah seminggu itu apa melakukan tes ulang atau bagaimana?
Karena saya kemarin indikasi dari dokternya itu nggak perlu tes ulang, jadi tidak apa-apa. Tapi emang dari pemerintahan kan nggak apa-apa, yang penting kita 14 hari sudah isoman di rumah, udah isoman, maksudnya itu udah dinyatakan negatif, itu kan biasanya nggak apa-apa, nggak usah cek lagi. Tapi tergantung dari dokter yang kita konsulin itu tadi, kalau perlu untuk cek lagi ya cek lagi. Untuk memastikan diri sendiri mungkin ya nggak apa-apa, kalau benar-benar udah negatif. Mbak, waktu isolasi di rumah itu ada nggak apa namanya kayak aparat desa itu RT atau RW itu ada bantuan gitu? Kayak Ada deh, mungkin makan apa ya kayak dapat bansos kalau kayak dari itu loh makan-makan biasanya kan kalau sama ada yang isolasi itu oh nggak ada ya berarti. Oh gitu. Atau mungkin emang itu Mbak apa namanya Ada satgas. nggak bilang ke RT-nya atau tetap bilang atau gimana? Oh ya, kita kan sebagai anggota warga RT yang baik pasti kita ngomong kan kalau kita lagi isoman. Cuman kan karena berhubung apa di daerah sini nggak ada satgas sih, jadi kita kan nggak dapat santunan. Oh, dari desanya nggak ada ke Satgas, Mbak. Ya, nggak ada. Jadi Terus kita berjuang sendiri. oh, jadi warganya mandiri, Mbak ya? Ya, warga mandiri. Apakah tidak ada usulan untuk warga setempat diadakannya Satgas? Nggak tahu ya. Ini kebijaksanaan dari Otoritas. Hah? Untuk lintas daerah. Udah kebijakan dari daerahnya sendiri apa? RT RW lurahnya sendiri sudah. Dari daerah masing-masing. Ya berarti mandiri dari udah dirawat dari sama keluarga sendiri ya Mbak ya? Betul. Warganya hebat, Mbak. Iya itu. Sudah itu aja teman-teman. Oke, Apakah tanyakan lagi? kita saya kira itu sudah cukup Mbak ya. Kita juga dan mungkin nanti teman-teman semuanya juga pun insya Allah mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa dari jenengan. Jenengan mungkin jenengan mempunyai kata-kata motivasi untuk orang-orang yang terpapar virus saat ini atau yang sedang berjuang melawan virus ini, Mbak. Mungkin seperti itu, Mbak. Ya, salam sehat, harus semangat sehat gitu. Jangan putus asa. Meskipun gejalanya puara harus tetap semangat sehat. Tidak boleh down, Mbak ya. Nggak boleh down, semangat, harus semangat. Kalian juga salam sehat selalu. Jaga Amin, kesehatan amin. selalu ya. Amin, 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 amin. Itu saja. Sangat-sangat meskipun sebentar di waktu yang sebentar ini sangat-sangat terkesan bisa langsung mewawancarai atau bisa langsung bertemu meskipun online tatap wajah seperti ini. Ya kita dari teman-teman juga mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa, lebih mengetahui lebih dalam bagaimana gejala-gejalanya awal-awal COVID itu bagaimana, cara mengatasi COVID itu bagaimana, terus cara kita saat terpapar virus itu bagaimana dan sebagainya itu menurut kita itu sudah sangat luar biasa dan kita juga aturkan terima kasih dan alhamdulillah semoga keluarga-keluarga Mbak Zahra itu diberi kesehatan, rezeki yang halal dan barokah. Dan termasuk juga teman-teman juga yang ada di sini, semua kami doakan semua keluarganya dalam keadaan sehat dan tidak ada yang terpapar penyakit sama sekali. Amin. Amin. Semangat, sehat selalu semuanya. Mari kita sudahi Mbak pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat lah ya ilmunya dan sharing-sharingnya gitu Mbak ya. Boleh ya bagaimana Mbak? Mbaknya kalau ada keperluan lain monggo itu Mbak.
Nggih. Saya out dulu ya. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih, Mbak. Mbak. Terima kasih nggih. Ya. Alhamdulillah teman-teman, usai sudah wawancara kali ini dan alhamdulillah cukup lega ya teman-teman. Ya, semoga sharing tadi bisa bermanfaat buat para viewers. Masuk, ya viewers. Geri. Yang menonton ya. Semoga aja banyak yang nonton. Ya, alhamdulillah. Nanti tunggu next selanjutnya, podcast selanjutnya atau wawancara selanjutnya. Stay tune teman-teman dalam IG kita, asik. Wes ah. Man ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari.